Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 10 akan mendemonstrasikan proyek akhir tugas akhir dari mata kuliah infrastruktur jaringan. Di sini kelompok 10 beranggotakan saya sendiri Lutfia Umami, terus Jonathan Henry dan Aisyah Edwan Mursalat. Dan selanjutnya akan didemonstrasikan oleh teman saya Jonathan. Boleh dipersilahkan. Oke, seperti yang teman-teman dan Pak Denny lihat, di sini kami sudah membuat dan merancang topologi jaringan kampus yang bernama Ford Enterprise Networking Product. Nah, di sini ada 3 segmentasi. Yang pertama itu adalah segmentasi cloud yang berisi email server dan cloud router. Kemudian ada main campus router yang terhubung ke dalam main campus L3 switch dan terhubung ke 3 building yang ada di main kampus, yaitu yang pertama building A yang terbagi menjadi 4 lantai, yaitu lantai admin, lantai HR, lantai finance, dan lantai bisnis. Kemudian ada building B yaitu terbagi menjadi 2 lantai juga. Yang pertama ada lantai E dan C atau engineering and computing. Kemudian ada lantai A dan D atau lantai art and design. Kemudian ada building C yang terbagi menjadi 2 lantai, yaitu ada lantai study lab dan lantai IT departemen. Kemudian di sebelah kanan bisa kita lihat di sini ada segmentasi branch kampus atau kampus cabang yang terhubung oleh kampus router. Kemudian kampus router itu dihubungkan oleh L3 switch kampus cabang. Kemudian dihubungkan ke dalam 2 lantai, yaitu lantai staff dan lantai study lab. Nah, yang pertama itu konfigurasi yang kita lakukan adalah konfigurasi di HCP pada building A dan juga konfigurasi IP statik pada building B, building C, dan kampus cabang. Kayak bisa kita lihat di sini, contohnya itu kita membuka PC 0 dan mengecek IP configuration-nya. Nah, untuk IP configuration-nya itu kita bisa lihat di sini ada DHCP-nya sudah on dan memiliki IP 192.168.10.2. Kemudian ada subnet mask-nya 255.255.255.0 dan default gateway-nya 192.168.10.1. Nah, default gateway-nya ini digunakan sebagai IP VLAN 10. Di sini juga ada lantai yang lainnya, itu lantai HR, Finance, dan Bisnis yang dipisahkan dalam beberapa VLAN yang berbeda. Lantai HR merupakan VLAN 20, lantai Finance merupakan VLAN 30, lantai Bisnis merupakan VLAN 60, dan di building B juga dipisahkan. Di lantai E dan C itu VLAN 50, di lantai A dan D itu VLAN 60, di building C itu dia dipisahkan juga. Di lantai study lab itu VLAN 70 dan di lantai IT departemen itu dia VLAN 80. Sama juga di kampus cabang, di lantai staff itu ada VLAN 90 dan lantai stat lab itu dia ada VLAN 100. Oke, kita akan mencoba komunikasikan VLAN di antar building. Yang pertama itu kita coba ping PC 1 di lantai HR melalui PC 0 yang ada di admin. Kita buka command prompt, kemudian kita ketikkan komen ping 192.168 terus 20.2. Nah, ini dia merupakan ping dari PC 1 di lantai HR. Bisa dilihat kalau pingnya itu berhasil untuk ngeping di PC 1. Kemudian kita coba PC 2 dan PC 3. Ping 192.168.30.2. Ini juga berhasil di PC 2 lantai finance. Kemudian di PC 3 lantai bisnis, ping 192.168.40.2. Kita tunggu sebentar.
Nah, awalnya mungkin memang request timeout ya, tapi kemudian replay from-nya itu berhasil dari lantai bisnis PC3. Nah, selanjutnya kita lakukan ping antar building di building B. Kita coba ping PC5 melalui PC4. Ping 192, 168, kemudian 60.10 kalau nggak salah. 60.10. Nah, ini dari PC4 yang ada di lantai E dan C ke PC5 yang ada di lantai A dan D itu berhasil ya, bisa dilihat. Kemudian selanjutnya komunikasi antar PC di building C atau antar VLAN di building C. Kita buka command prompt seperti yang tadi, ping 192, 168, terus IP dari PC7 itu 80.10. 80.10. Dan ini akan berhasil. Nah, selanjutnya kita coba cek di selanjutnya kita akan melakukan ping dari PCI 8 di lantai start lab ke PC staff PC staff menggunakan command prompt. Kita menggunakan command 192, 168, 90.10 sesuai dengan IP dari PC9 di lantai staffnya. Nah, bisa dilihat ini ada tanggapan atau reply dari PC9-nya. Nah, sekarang kita mau ngecek VLAN-nya apakah sudah terassign antara tiap building dan tiap lantai dan juga tiap kampus melalui, yang pertama itu kalau di main kampus itu kita melalui main kampus L3 switch. Kita coba cek, masuk ke mode enable dulu, baru show VLAN brief. Nah, di sini bisa dilihat kalau VLAN 10 sampai VLAN 80 yang ada di building A sampai di building C itu udah berhasil terassign ya. Nah, di sini itu dia menggunakan port Gigabit Ethernet 102 sampai Gigabit Ethernet 109. Kita juga bisa ngecek di switch adminnya. Kalau di sini itu ada VLAN 10 yang udah terassign. Show VLAN brief. Nah, ini bisa dilihat VLAN 10 udah terassign di switch adminnya. Dia menggunakan port Fast Ethernet 01 sampai Fast Ethernet 024. Jadi misalnya nanti dia mau nambah end device di VLAN 10 menggunakan switch admin, tinggal dicolok ke port yang sudah tersedia tersebut. Sama juga di switch HR sampai IT departemen. Ini kita coba cek satu lagi ya di HR-nya. Nah, ini juga udah ada ya, VLAN 20 udah terassign menggunakan port Fast Ethernet 01 sampai Fast Ethernet 024. Kita cek juga di kampus cabangnya melalui branch L3 switch atau switch kampus cabang. Show VLAN brief. Nah, ini bisa dilihat kalau VLAN 90 dan VLAN 100-nya itu dia udah terassign. Nah, VLAN 90 dan VLAN 100 ini dia merupakan representasi dari lantai staff dan lantai suit lab. Bisa dicek juga di salah satu switch-nya kalau VLAN-nya itu udah terassign. So, nah, ini bisa dilihat VLAN 90 udah ada ya. Menggunakan port F1 Fast Ethernet 01 sampai Fast Ethernet 024. Oke, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Rekan saya silakan.
Oke, jadi seperti yang udah dijelasin sama Jonathan, terima kasih Jonathan. Tadi kita udah ada VLAN-nya, lalu juga udah ngebahas tentang ACL dan juga ping-pingnya. Nah, berikut itu saya akan menjelaskan tentang keseluruhan yang tadi. Nah, yang pertama itu tadi ada interVLAN. Tadi tuh berhasil ya, jadi tuh bisa melakukan ping antar VLAN-nya, misalnya dari PC0 ke PC2. Di dalam satu lokasi itu tuh bisa gitu, misalnya building A, atau juga kayak building A sesama antar building B, atau sesama building C gitu. Nah, itu tuh berhasil sih inter-VLAN communication-nya itu berhasil di internal building. Terus juga tadi kita bisa lihat di segmentasi jaringannya bahwa ACL itu berfungsi ya. Jadi antar building, misalnya building A ke building B itu bakal gagal gitu karena si ACL-nya itu. Nah, terus berikutnya itu tadi kita ngebahas tentang si VLAN-nya juga. Jadi buat router, misalnya, jadi untuk router main campus yang 2911 itu, dia itu sebagai default gateway gitu. Jadi dia itu adalah perangkat, dia itu berfungsi sebagai router utama atau dan juga gateway untuk semua VLAN yang ada gitu. Jadi untuk semua perangkat dia itu bisa gitu. Terus juga dikonfigurasiin subinterface-nya itu di router, misalnya kayak tadi pakai gigabit Ethernet 0010 buat VLAN 10 dan lain-lainnya gitu. Dan juga itu tuh setiap alamat IP dari subinterface tersebut tuh misalnya kayak 192.168.10.1 itu tuh bisa buat VLAN 10. Nah, itu tuh alamat yang harus digunakan oleh PC atau laptop di VLAN itu sebagai default gateway mereka. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin tentang si gateway router utama, ada juga namanya itu ada multi-layer switch gitu. Nah, multi-layer switch itu di sini tuh adalah si main campus L3. Jadi di switch layer distribusinya itu dia tuh buat ngelakuin si routingnya gitu. Jadi di konfigurasi yang tadi itu si switch layer 2 itu tuh dia bisa ngehubungin akses switch ke routernya itu. Jadi tugas utamanya itu buat switching atau kayak nerusin frame-nya. Juga jaga koneksi trunk buat bawa semua lalu lintas ke VLAN ke routernya. Terus juga kenapa si L3 itu tuh dia nggak jadi gateway gitu. Nah, itu tuh karena routingnya tuh udah dipegang sama si router main campus routernya itu yang tadi yang 2911. Makanya si L3 ini tuh dia nggak ada IP address-nya pada setiap VLAN-nya, tetapi IP address-nya itu pada si main campus routernya juga. Nah, berikutnya itu ada di ACL. Nah, buat ACL yang tadi, kalau ACL itu ada di main campus router dan juga branch campus router. Nah, itu kenapa ada di dua itu? Pertama, dalam peran keamanan ACL, jadi tuh segmentasi internal, ACL itu kan diterapin pada sub interface kayak gig 0, 010 buat ngontrol si lalu lintas antar VLAN-nya, kayak misalnya ngeblokir building A ke building B. Makanya si ACL-nya itu ada di main campus router. Terus juga ada di branch campus router. Nah, si ACL selain ada di main campus router, dia juga ada di branch campus router gitu. Nah, untuk branch campus routernya itu buat filtering one-nya. Jadi ACL-nya itu diterapin pada antara muka WAN serial buat ngontrol lalu lintas yang masuk juga keluar pada jaringan kampus si cabangnya itu. Nah, kenapa ACL-nya itu nggak ada di L3 switch? Kenapa dia nggak ada di ACL 3 switch? Nah, karena di ACL itu nggak ditemuin di L3 switch itu karena peran perangkat si L3 switch ini tuh juga cuma sebagai layer kedua atau namanya itu trunk aggregation gitu. Nah, L3 itu switch itu tuh bukan gateway tapi ya yang tadi dia tuh buat si main campus router yang sebagai default gateway. Makanya lalu lintasnya itu perlu diperiksa keamanannya atau interVLAN itu diarahkan ke router. Terus juga berikutnya itu adalah keamanan terpusat. Jadi tuh kita musatin keamanan ACL itu di router bukan di L3. Jadi L3 itu cuma berfungsi sebagai jembatan yang ngebawain lalu lintas VLAN ke router tanpa ngeproses aturan layer 3 itu tersebut. Nah, berikutnya itu kenapa kita pakai ACL gitu sebagai firewall layer 3 gitu. Nah, itu karena kami tuh menyederhanakan manajemen keamanannya gitu. Jadi nggak perlu pakai virtual ACL atau pakai perangkat firewall terpisah gitu. Jadi kami manfaatin kemampuan router sebagai default gateway dan juga sebagai penegak kebijakan keamanannya gitu. Terus buat berikutnya itu ada di
pembatasan antar building-nya yang tadi. Nah, kenapa kami memberlakukan kebijakan keamanan buat batasin komunikasi antara building A atau enggak building C gitu. Nah, itu tuh kami nggunain ACL tuh sebagai firewall segmentasi internal. Kami tuh mengisolasi jaringan keuangan atau HR atau yang lainnya dari resiko yang mungkin timbul dari area publik, misalnya kayak lab gitu. Nah, hasilnya seperti yang tadi udah dijelasin lagi, koneksinya itu gagal. Jadi ACL ataupun firewall yang berdaftar sebagai firewall itu berfungsi gitu sebagai lapisan pertahanan yang terpenting gitu. Nah, terus juga ada trunking yang akan dijelaskan oleh Lutfia. Oke, sebelum itu mungkin kita coba ngeping dari PC 1 dulu ya ke PC yang ada di building B atau building C untuk membuktikan kalau ACL-nya itu dari jalan dari building A. Di sini saya menggunakan PC 1 untuk ngeping ke PC 4. Ping 192.168.50.10. Di sini dia akan RTO atau request timeout ya. Nah, di sini bisa dilihat request timeout-nya udah muncul karena tadi akses control list yang tadi udah dijelasin sama Aisyah itu dia menyebabkan kalau building A dan building B itu dia saling membatasi dan tidak bisa berkomunikasi. Ini saya nyoba komunikasi dari building A ke building B. Nah, selanjutnya saya coba dari building B ke building A atau kebalikannya. Dari building B kita coba pakai PC 4 di lantai E dan C untuk ngeping ke PC admin atau PC 0. Nah, di sini bisa dilihat kalau reply-nya itu dia destination host unreachable. Jadi ini bisa dibilang membuktikan kalau ACL-nya itu udah jalan dari building A ke building B dari building A ke building B dan C. Oke, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, berikutnya itu ada di trunking ya. Jadi buat trunking tadi kita udah buat trunking. Jadi trunking itu apa? Jadi tuh pertama trunking itu kan ada di akses atau L3 switch atau di paid kampusnya. Nah, dia itu tuh buat ngumpulin lalu lintas dari VLAN lokal gitu, dari 10 sampai 90 dan lain-lain. Nah, jadi tuh dia memastikan bahwa lalu lintas dari setiap departemen kayak admin, HR, finance dan lain itu tuh kayak disalurin di port trunk yang terhubung ke router main kampus gitu. Lalu juga ada di port L3 switch ke router, dia itu kehubungin L3 switch ke router main kampus gitu. Jadi jalurnya itu tuh suatu jalur utama buat VLAN itu menuju default gateway yang ada di router biar interVLAN routingnya itu dapat terjadi. Terus juga switch kampus cabang dia tuh ngumpulin lalu lintas dari VLAN branch kayak 90, 100 gitu. Dan dia tuh mastiin gitu bahwa VLAN branch ini tuh dapat ngelewatin si router branch-nya itu yang kemudian tuh bisa dikirim melalui koneksi WAN yang tadi. Terus juga router main kampusnya itu juga dia kan ini tujuannya itu konfigurasi router on a stick ya. Nah, itu tuh ngebuat port fisik pada router itu harus dikonfigurasi sebagai trunk agar dapat memahami atau memisahkan paket-paket yang berdasarkan tag VLAN mereka gitu. Uh, udah kayak gitu. Terus juga kami tuh memastikan gitu trunkingnya itu tuh aktif gitu di L3 switch utama dan juga switch kampus cabang. Karena kan untuk trunking itu dia bertindak seperti pipa ya, pipa yang bisa ngebawa lalu lintas semua VLAN secara efisien dari router main kampus gitu. Nah, tanpa si trunking ini mungkin routing antar VLAN-nya itu bakal kayak mustahil gitu. Terus tuh abis itu kita bisa cek juga di akses port-nya. Di akses port-nya itu kita bisa lihat di akses switch-nya itu tuh kayak switch admin. Nah, itu tuh semuanya tuh 24 port. Kita assign-nya itu 24 port. Karena biar mudah gitu. Jadi kalau misalkan
dosen atau staff gitu punya laptop atau baru dicolokin ke port manapun itu tuh bisa langsung berfungsi. Makanya kita nge-assign portnya itu langsung 24 dari 1 sampai 24 gitu. Nah, selanjutnya mungkin boleh dijelasin ini mengenai DNS servernya dari IT Departemen Asia. Oke, berikutnya itu bakal dijelasin tentang si DNS server. Oke, tunggu sebentar ya. Nih, jadi DNS kampusnya itu kita tuh tadi udah cobain gitu. Jadi tuh dia buat ngelakuin pengujian koneksi dari PC kampus ke internetnya itu. Nah, pengujian itu tuh digunain perintah ping ke IP publik. Itu tuh bisa ngeakses itu simulasi, misalnya tuh kayak Skills for All. Mungkin bisa dicobain, Jo. Nah, kita coba buat masuk ke skillsforall.com. Oke. Nah, Skills for All itu tuh bisa buat ngebuka si PC-nya tuh berhasil gitu buat ngeakses si DNS si website-nya gitu. Nah, itu tuh fungsi dari si DNS gitu. Terus jadi tuh dia itu kan layanin gitu yang bisa nerjemahin nama domainnya gitu. Bisa jadi alamat IP gitu. Terus abis itu server DNS-nya itu ada di VLAN 80 gitu. Dia tuh diatur secara statis di alamat itu 192.168.80 sama 11 gitu. Nah, kenapa? Itu tuh wajib biar DNS servernya itu bisa ditemuin sama klien gitu. Jadi klien itu otomatisnya itu penuh gitu. Otomatisasinya itu penuh gitu. Jadi kita nggak atur secara manual di PC-nya, tapi kita bisa ngecek di DHCP pool pada router main kampusnya juga gitu. Nah, terus semua laptop atau perangkat yang nerima alamat IP secara otomatis, kayak misalnya 10, 20, 30, itu tuh juga bisa otomatis dapetin IP DNS yang benar gitu. Nah, itu tuh namanya tuh prinsipnya tuh plug and play gitu ya, bisa memudahkan pengguna, mereka tuh nggak perlu lagi tuh konfig-konfig apapun gitu. Nah, juga kita tuh menyederhanakan si manajemen jaringan itu. Jadi kalau misalkan IP DNS-nya itu berubah, administrasi itu cuma perlu ubah satu baris perintah aja gitu di DHCP pool routernya itu, biar lebih efisien gitu. Terus berikutnya itu ada di DHCP-nya yang tadi ya. Jadi sesuai yang tadi, jadi DHCP-nya itu kan kita tuh DHCP server routernya itu tuh kita kasih IP secara otomatis kepada departemen tertentu. Tapi ada juga yang statis gitu. Nah, itu sama kayak kemarin itu tuh karena biar apa ya? Biar misalnya kayak di IT dan lain-lain itu biar memudahkan orang-orang tuh jarak jauh gitu. Nah, terus tuh di DHCP kita tuh bisa lihat gitu, ada 3 klien, kita udah cobain ada 3 binding aktif gitu. Misalnya kayak artinya tuh udah 3 klien yang udah dapat IP otomatis gitu. Terus abis itu di IP DHCP pool yang tadi itu tuh juga ada admin pool, terus ada HR pool, ada finance pool, dan ada lain-lain. Nah, itu tuh cuma contoh doang. Itu tuh biar list address-nya itu nunjukin gimana alamat itu sering dipakai dari pool tersebut gitu. Mungkin itu aja sih. Itu aja, apa ada yang mau ditambahin lagi, Jo atau Lutfia? Kalau dari aku cukup sih. Oke, jadi aku mau nutup. Jadi kesimpulannya itu adalah kami tuh berhasil untuk merancang topologi kampus dengan pembagian yang jelas, kayak misalnya building A dan C ataupun lain-lain, dan juga branch kampusnya. Terus kita juga memisahkan setiap departemen itu pakai VLAN. Lalu untuk pemusatan routing itu kami implementasi inter-VLAN routing menggunakan metode router on a stick di main campus router atau pakai Cisco 2911, dan juga itu tuh menjadikan router 291 itu sebagai jantung jaringan dan juga default gateway yang tunggal buat semua VLAN-nya.
Jadi itu semua untuk menyederhanakan si manajemennya. Terus berikut itu kita juga udah ACL sebagai firewall segmentasi internal. Nah, itu segmentasi keamanan itu juga berhasil. Kita udah pakai ACL itu tuh ditempatin di router di layer 3 untuk firewall segmentasi internal. Jadi itu tuh efektif buat nerapin si kebijakan total isolation. Lalu juga ada validasi keamanan atau deny, itu tuh juga untuk pengujian ping antar VLAN tertentu, itu tuh kan gagal. Nah, itu ngebuktiin bahwa ACL itu tuh berhasil ngeblokir lalu lintas yang tidak sah antara segmen-segmen yang kritis. Misalnya kayak administrasi ke lab gitu. Jadi jaringannya itu lebih aman. Lalu berikutnya itu ada validasi layanan atau permit. Nah, meskipun diisolasi, tetap ada nih akses ke layanan inti, misalnya kayak web server atau DNS, itu tetap berhasil gitu. Nah, itu tuh juga nunjukin bahwa ACL itu bekerja secara cerdas gitu. Dia juga nyaring resiko, tapi juga buka jalur buat layanan yang vital. Terus infrastrukturnya juga efisien dan terkendali, kayak misalnya manajemen IP yang efisien, kami ngabungin DHCP buat departemen yang sering bergerak dan juga IP statis buat server dan IT departemen demi kontrol dan pelacakan yang lebih mudah. Lalu juga aksesnya itu cepat, jadi itu kita pakai pengaturan port akses switch ke satu VLAN dan juga konfigurasi DNS di DHCP pool dan juga memastikan staf dapat terhubung secara otomatis plug and play gitu. Jadi secara keseluruhan desain jaringan kami ini berhasil untuk memenuhi kebutuhan operasional dan keamanan ya. eh, ya. Mungkin itu aja. Eh, apakah Jonathan dan Pia ada penjelasan lagi? Kalau dari aku cukup sih. Mungkin kalau dari Oke, Pia juga mungkin cukup. mungkin itu aja. Kalau gitu kami tutup. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.